Enak. Jadi kalau Nias itu dia ada di Sumatera Utara. Anggano dia ada di Bengkulu. Nanti dia juga ada lagi nih Mentawai. Nah, dia Mentawai, dia ada di Sumatera Utara. Cuman yang pernah keluar di OSN IPS malah Pulau Tidore gitu. Yang ada di eh, Maluku Utara. Dengan Dira paham ini semua, ini lebih lebih punya poin plus dalam menghadapi soal-soal geografi yang tipe memahami kondisi geografis Indonesia. Oh ya, ini kakak lupa nih. Nanti harus di apa? Di-upload dulu. Kamera kakak bisa hidup nggak ya? Sip, sip. Jadi seperti biasa ya, kalau udah selesai nyatetnya bilang aja. Kita soal nomor 2 ini agak susah nih. Ini sama kasusnya masih pergerakan pergerakan lempeng gitu. Aku udah. Udah, oke, sip. Next, kita ke soal nomor 2. Jadi masih ada beberapa waktu lagi nih. Ntar, soal nomor 2 kakak clear dulu ya. Oke, sip. Ya, kematiannya udah. Next, kita ke soal nomor 2 nih. Nah, ini perpaduan bencana sama eh, kondisi geologi nih. Nah, ini biar lebih enak. Wait. Waduh, waduh. Nah, ini kakak kecilin dulu. Nanti kita kalkulasi poin Indira ya. Bu, ini soal ketiga lebih. Nah, ini soal. Kelihatan nggak jelas nggak? Kelihatan. Oke, sip. Oke, nanti langsung lock aja ya jawabannya. Tulis dulu tadi dapat min 1 ya. Yang A. eh Oke, yang A ya. ya. Pastiin dulu nih, pastiin dulu. Pastiin dulu. A, kalau A kakak lock nih yang A nih. Yang A apa yang masih ada jawaban lain? Yang A deh. Oke, yang A ya. Oke, kita lock. Oke. Kita bahas. Kalau gambar kayak gini berarti analisisnya pasti stimulusnya itu ada di gambar. Nah, Indira harus tahu nih, zona subduksi aktif. Zona subduksi ini dia adalah zona penujaman lempeng. Nah, jadi lempeng yang barusan kita bahas, lempeng Indo-Australia di sini ya. Oh, ternyata tuh dia menunjam bak ke bawah sini.
Nah, penujamannya ini dia akan menyebabkan gempa bumi. Nah, jadi ingat, subduksi ini adalah zona penujaman. Nah, gempa buminya ini nanti dia akan menyebabkan gempa bumi. Nah, nanti ilmu yang khusus mempelajari gempa bumi itu ada ilmu yang namanya seismologi. Nah, kita lihat yang mengakibatkan besarnya potensi bencana alam, gempa bumi, dan tsunami di wilayah tersebut. Namun faktanya, kota-kota di Indonesia banyak dibangun di pantai selatan Jawa. Oleh karena itu, upaya pemerintah yang tepat untuk dilakukan. Oke, kota-kota di selatan Jawa contohnya apa aja nih? Contohnya kayak dia Cilacap. Nah, terus dia ada apa lagi? Dia ada Kebumen. Nah, terus dia di sini ada Banyuwangi. Nah, jadi kalau kita lihat yang seperti ini nih, kok bisa sih ada di wilayah selatan semua gitu. Nah, upaya yang tepat di sini dia adalah ingat dalam kebencanaan. Nah, ini maksudnya tadi kan kakak udah ngirimin materi bencana ya. Indonesia kan rawan banget nih. Menurut Indira, bencana yang paling rawan di Indonesia apa tuh? Tsunami. Tsunami nggak sih? Oke. Bencana yang paling rawan di Indonesia dia adalah gempa bumi. Oh, oke. Dan kalau dalam bencana itu ada yang namanya mitigasi. Nah, ini sering banget nih soal-soal stimulus bencana kayak gini. Itu dia ada mitigasi. Nah, mitigasi itu apa? Mitigasi ini adalah upaya, upaya untuk mengurangi resiko bencana. Nah, upayanya ada apa aja di sini? Kalau kita lihat konsepnya, jadi konsepnya nggak pernah keluar dari mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Bedanya di sini adalah kalau yang struktural dia itu melalui pembangunan. Misal pembangunan rumah tahan gempa. Kalau dalam gempa bumi ya. Nah, tapi kalau non struktural di sini dia fokusnya kepada pembuatan peraturan dan apalagi dan sosialisasi. Sosialisasi. Ini gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan kesiapsiagaan gitu. Jadi kalau di soal nomor ini nih, mengungsikan masyarakat yang tinggal di pantai selatan Jawa ke wilayah lain. Oke, ini hampir tidak mungkin Indira karena apa? Cilacap, Kebumen, Banyuwangi ini merupakan wilayah-wilayah dengan penduduk besar. Oh, oke, oke. Nah, penduduk besar itu akan kalau dalam mitigasi struktural, nah ini kan masuknya mitigasi struktural nih, dia akan butuh biaya yang sangat banyak. Membangun bendungan raksasa untuk memecah gelombang tsunami, ini adalah masuk mitigasi struktural juga. Nah, bendungan raksasa ini adalah kita kenal dengan istilahnya itu yang kalau di pantai-pantai itu dia kita lihat paping-paping gitu, paping-paping blok gitu. Dan ini kurang tepat karena apa? Dia hanya sebagai pemecah ombak. D. Memindahkan administrasi pemerintah wilayah ke lain demi keamanan. Nah, ini yang kita namakan sebagai transmigrasi. Nah, transmigrasi ini umumnya ada transmigrasi bedol desa. Cuman ini butuh waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat banyak. Makanya yang D ini juga salah.
Membangun ulang kota yang sesuai dengan kota yang sesuai dengan tata ruang. Ini harusnya bisa benar. Cuman dia membutuhkan waktu yang sangat lama lagi. Karena ini dibahas nanti dalam planologi. Kalau Indira, kamu istilah planologi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tata ruang kota. Dan tata ruang kota, seminimal mungkin itu harus paling paling lambat ya, paling paling dasar itu harus 5 tahun. Ini 5 tahun aja jangka pendeknya. Sedangkan tsunami sewaktu-waktu bisa terjadi. Upaya yang paling tepat di sini adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang disosialisasikan. Ini masuk ke dalam mitigasi non Struktural. struktural. Nah, inilah upaya yang paling tepat. Supaya apa? Manusia itu sifatnya mobile, bisa kemana aja. Kalau bisa kemana aja, dia ditunjukin bagaimana terbentuk ciri-ciri tsunami, tsunami bawah laut gitu. Kayak yang semisal air laut itu akan surut. Nah, mereka kan tahu nih, setiap ada gempa pasti gempa dulu baru tsunami. Nggak ada tsunami dulu baru gempa gitu. Nah, masyarakatnya disosialisasikan tentang ini. Nah, inilah yang nanti akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sehingga dia dapat mengurangi potensi jatuhnya korban jiwa akibat bencana geologi gitu. Nah, ini baru bencana geologinya nih Dira nih. Nanti ada bencana meteorologi. Kita kita sambil bahas nih biar kebahas banyak nih materinya. Nah, ini kan bencana geologi nih di Indonesia ada bencana gempa bumi dan tsunami. Kalau bencana meteorologi menurut Dira apa nih yang paling sering di Indonesia nih? Hmm, Yaitu banjir dan kekeringan. Karena apa? Ini kaitannya dengan cuaca. Nah, untuk wilayah yang cakupannya lebih luas, ini adalah bencana kekeringan. Nah, ini adalah dua bencana meteorologis yang paling sering terjadi di Indonesia. Gitu. Kalau bencana sosial, nah, apa nih Indira nih? Indonesia kan banyak banget suku nih, intinya banyak banget suku, suku bangsa. Nah, ciri dari bencana sosialnya apa nih yang bisa mengintai Indonesia nih? Menurut Dira apa nih? bencana sosial tuh kayak konflik sosial kan? Oke, dia bencana sosial, dia hampir mirip, cuman bedanya di sini dia lebih ke sukunya, suku atau etnisnya. Contohnya, perang antar suku. Nah, ini masuk ke dalam bencana sosial. Satu lagi, di Indonesia kan banyak banget suku bangsa. Terus pembangunan wilayahnya ada nggak merata. Nah, ini akan menimbulkan namanya gerakan separatis. Nah, gerakan separatis ini yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, ini juga masuk ke dalam bencana sosial. Gitu. Jadi harus tahu nih, oh di Indonesia itu ternyata identik sama apa aja nih. Oh, bencana geologinya, bencana geologinya itu gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Bencana meteorologisnya, banjir, kekeringan, sama satu lagi dia longsor. Bencana sosialnya apa nih? Bencana sosialnya dia ada perang antar suku, gerakan separatisme, terus yang jarang-jarang itu terorisme. Kak, kenapa terorisme mencakup bencana sosial? Karena dia mengincarnya adalah penduduknya, meneror penduduknya. Tiap yang merugikan orang banyak dan menimbulkan korban jiwa, itu pasti nanti ada yang pasti identik dengan bencana. Ini diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun
2007. Nah, ini adalah undang-undang basic dasarnya. Gitu, yang Indira harus tahu nih. Sejauh ini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget. Bisa. Oke, jadi tahu banget nih letak-letaknya gitu. Sama, ingat yang dilalui uh, lempeng tadi pasti itu identik dengan bencana gempa bumi. Lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, kecuali lempeng Eurasia. Karena lempeng Eurasia itu udah lempeng yang pergerakannya udah mati gitu. Sama yang dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik itu pasti dia identik dengan bencana letusan. Yang tadi kakak kirim ini materi vulkanologi ke Indira tuh, yang bentuk-bentuk gunung api gitu, bentuk-bentuk letusannya gitu. Oke, kalau bisa, oke silakan kalau mau dicatat mau tanya boleh gitu. Baru nanti kita ke soal nomor 3 yang lebih sulit lagi nih. Waduh, ada petir di sini. Sorry. Ada petir. Oke. Udah. Sip, udah. Oke, nggak apa-apa ini udah kakak rekam. Nyantai. Nah, kita ini materi fisik semua nih, udah materi fisik nih. Kondisi geografis. Nah, sekarang kita lihat analisis grafiknya lagi. Sip. Ini harus hati-hati banget nih ngejawab yang nomor 3 nih, Dira nih. Ini ntar ini biar enak gitu kan. Dia dapat waktu yang oke, sip. Nah, ini ya. Oke, sip. Inti dari OSN IPS itu bisa baca grafik juga ya. Jadi sama tabel. Nah, ini oke, silahkan dianalisis. Nanti kita bahas lagi. Aku yang 2 dan 4. Gimana? Yang D. Yang Dan 2 D dan ya? 4. Oke, sip. Ya. Kita lock.
jawabannya. Ya, warnanya oke. D, 2 dan 4. Oke, kita lihat nih. Dari tabel di bawah ini merupakan Gini rasio. Nah, Dira udah belajar ekonomi nggak kemarin? Belum, belum, ya belum sampai situ. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau Gini itu menggambarkan apa nih yang dimaksud dengan Gini? Dia menggambarkan tentang pemerataan dan ketimpangan. Nah, kan sesuai banget nih dalam grafik, dalam tabel di bawah ini nih. Nah, ini udah sesuai banget nih. Nah, ini menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan. Nah, mulai dari apa aja nih? Dia mulai dari pendapatan dan distribusinya. Nah, kalau Dira lihat, kita lihat di sini nih. Untuk menjawab soal yang kayak gini, nah ini nih yang namanya soal killing time gitu. Nah, soal yang cukup sulit dan dia juga butuh waktu yang lama. Nah, maksudnya lama itu beda kan kayak ngerjain soal nomor 1 sama nomor 3 ini gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kita analisis dulu nih. Bogor pada tahun 2020 memiliki ketimpangan yang sedang. Kita lihat Bogor di 2020. Ingat nih, kalau dia dalam coefficient gini, dia ada yang namanya perfect equality. Dia adalah adanya keseimbangan di sini ya. Kirinya dia, kalau dalam grafiknya dia seperti ini nih. Alah, nggak lurus, lurus lagi, kok jadi cedal gini. Nah, dia kalau perfect equality, dia adalah uh, angka kumulatifnya dia ada di tegak gitu. Dia G1 sama dengan 0. Nah, dia ada yang setelah itu dia ada yang namanya unique wall. Nah, kita lihat nih, unique wall ini apa? Nah, unique wall ini dia adalah kondisi di mana dia yang tadinya tegak, dia berubah menjadi cenderung ke bawah sini. Ini dia dilihat dari kumulatifnya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia kan pasti dia di bawah 0 ya. Setelah di sini analisis nih. Bogor pada tahun 2020 memiliki ketimpangan yang sedang. Kita lihat nih. Oke, 0,4, 0,38. Nah, 0,38 di sini dia masuknya salah karena apa? Ingat, di sini tanya ini dia adalah ketimpangan sedang. Sedangkan Bogor di 2020 itu turun. Nah, otomatis dia salah. Next, berarti yang satu salahin semua. Satu, satu salah. Berarti tinggal sisa dua, C, D, dan E. Oke. Kita lihat yang dua. Kekayaan penduduk Sukabumi tahun 2019 merupakan yang paling merata dibandingkan kota-kota lain di tahun yang sama. Kita lihat. Oke. Maksudnya merata itu adalah balance gitu. Di Sukabumi kita lihat nih dari 0,329 ditambah 0,347 ditambah 0,334. Nah, kita lihat nih, dia balance nggak di sini? 0 kalau kita lihat hitungannya. Jadi saran kakak, kalau Indira di soal-soal yang kayak gini ini ngerasa, oh susah banget gitu, takut 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 killing time gitu ya. Jadi lewatin aja. Tapi kalau Indira
Sebenarnya ini tantangannya sih, tantangan Dira di sini karena banyak soal-soal tipe kayak gini yang akan keluar di OSN IPS gitu. Kalau Indira jawab, ini punya potensial dapat plus 2 gitu. Tinggal keyakinannya Indira itu sejauh mana kan. Kalau Indira ragu ya jangan jangan dijawab gitu. Nah, kita udah tahu nih rata-ratanya 1,1 gitu. Paling merata. Nah, kita bandingkan dulu nih. Sukabumi kita udah tahu 1,1 nih. Nah, kita bandingin sama Bandung. Nah, ini soal kayak gini nih bisa nyisa waktu 5 sampai 7 menit sendiri nih ya kayak gini nih. Jadi harus penuh penuh kalkulasi. Kalau kita selip dikit, kita nggak akan kejawab gitu. Oke, kita lihat. Bandung dia hasilnya 1,182. Sedangkan di sini tanyain uh, kekayaan penduduk Sukabumi yang paling merata. Oke. Kalau kita lihat, oh ternyata Sukabumi ini tidak merata. Dia masih kalah sama Bandungnya. Otomatis yang dua, dia tereliminasi lagi nih, Dira. Salah, cari. Yang dua itu salah. Otomatis salah. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, 5 kan udah bener nih. Oh, udah otomatis 3 bener. Kak, kenapa kok Bandung punya tingkat kesenjangan yang lebih rendah? Karena apa? Ya lihat. Dari koefisiennya, dia ada di 1,182. Otomatis dia penduduknya kaya-kaya dong. Dalam konteks indeks gini ya, di soal ini. Gitu. Paham nggak, Dira? Ya. Nah, kok sedangkan di sini yang nomor 2, wih kok datanya sesuai nggak? Penduduk Sukabumi itu kaya loh, paling merata. Sedangkan data yang ditampilkan dia cuma 1,01. Selisih jauh banget sama si Bandung ini. Makanya di sini yang tepat adalah 3 dan 5. Nah, enak yang analisis kayak gini, 1 dan 2. Kalau udah kita tahu salah, pasti dia urutannya juga akan salah kan? Nah, yang mutlak benar dia cuma nomor ini, 3 dan 5. Gitu. Oke, bisa dipahami nggak Dira nih? Bisa. Jadi kalau ketemu soal-soal kayak gini, hitung dulu ininya ya. Makanya dia butuh waktu yang lama banget. Kalau kira-kira, kak aku pusing ngitung-ngitungnya, tinggal dulu cari soal-soal yang mudah, ditandai di kertas Dira. Misalkan, oh nomor indeks gini nih tak kerjain di terakhir lah, kalau sisa waktuku masih ada 20 menit, aku bisa gitu. Karena umumnya orang-orang takut nih ngejawab yang kayak gini. Karena males gitu nganalisis tipe-tipe kayak gini. Mending ini gue tinggal aja lah gitu. Strateginya, jawab soal-soal yang kayak nomor 1 dulu nih. Nomor 1 kan enak nih, nggak ada 1 menit bisa kejawab nih. Kalau tahu tapi ya. Nah, nomor 2 butuh waktu 2 sampai 3 menitan gitu. Nah, kalkulasiin di situ. Jadi OSN itu selain kita tahu, kita harus pinter-pinter ngatur strategi. Kita tahu, cuman kita kehabisan waktu. Nah, itu yang zong kan. Nah, itu yang paling zong banget. Kalau kita tahu, kita kehabisan waktu, gupek, nembak. Sedangkan di OSN IPS itu bener plus 2, salamin 1. Kalkulasi banget di sini. Mau main aman boleh, mau yakin juga boleh gitu. Nah, di sini terserah Indira. Kalau bisa nganalisis yang seperti ini, yang kakak jelasin ini, udah yakin dengan jawabannya, jawab aja. Karena orang-orang takut banget untuk dapat poin di sini. Gitu. Oke, jadi itu untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini. Nanti ya juga ada uh, permintaan dan penawaran. Udah belajar belum di ekonominya? Udah. Oke, nah itu ya nanti dibahas rumah tangga konsumsi. Nanti pasti udah urut. Nah, waktu itu pernah keluar yang rumah tangga konsumsi. Tapi lebih banyak sekarang ya. Untuk kurun kurun waktu 2020, 2021, 2022, dia lebih banyak ke grafik dan tabel. Oh, oke. Ya bisa kakak hapus belum nih? Udah. Oke deh ya. Ntar kakak mau apa ngirim bukti screenshotnya dulu biar udah nanti kita udah nggak pusing-pusing kakak nggak pusing-pusing ngelaporin bukti privatnya gitu. Sebenarnya seru kan kalau kita kita tahu gitu. Cuman kalau nggak tahu ya ya zong